Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan mempresentasikan sistem pengaturan linear dari jurnal tahun 2018 oleh Fauzi Yuda Pratama dengan judul Rancang Bangun Pengendalian Kecepatan Brushless DC Motor tipe A2212-10T 1400 kV menggunakan controller PID berbasis LabVIEW. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roza Khairunisa dari kelas IKI 4 dengan nomor absen 17. Topik yang akan saya paparkan yaitu ada pendahuluan, konsep dasar, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan yaitu penjelasan latar belakang perancangan sistem. Latar belakangnya adalah motor DC sangat berperan penting dalam menjalankan suatu proses dalam sebuah industri. Namun kekurangan motor DC yaitu brush yang cepat rusak jika digunakan selama 24 jam non-stop. Maka alternatifnya yaitu menggunakan brushless DC motor yang memiliki kecepatan tinggi dan efisiensi yang sangat tinggi juga, serta dapat divariasikan. Tujuannya itu untuk merancang dan mengontrol kecepatan BLDC motor menggunakan controller PID dengan menggunakan pendekatan karakteristik order 2 serta LabVIEW untuk mengontrol parameter PID dan sebagai monitoring kecepatan dari brushless DC motor. Selanjutnya itu ada konsep dasar yaitu penjelasan kepustakaan terkait perancangan sistem. Di sini akan ada 5 jurnal yang relevan dengan jurnal utama yang saya gunakan dengan tujuan untuk perbandingan data dari beberapa jurnal yang lain. Yang pertama itu ada jurnal tahun 2015 oleh Tommy Sugiarto dan kawan-kawan dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengujian Motor Brushless untuk Aplikasi Solar 8 Surveillance UAV berbasis LabVIEW. Hasil penelitiannya adalah sistem akuisisi data ini mampu melakukan pengukuran besaran yang dibutuhkan pada saat uji darat seperti tegangan baterai, arus baterai, kecepatan putaran motor atau RPM, daya dorong yang dihasilkan, serta daya power yang dibutuhkan oleh motor. Besaran RPM adalah 1,27%, tegangan 0,61%, dan arus sebesar 5,65%. Dan data ini juga mampu menampilkan hasil pengujian secara real-time melalui antarmuka perangkat lunak LabVIEW dengan kecepatan sampling data mencapai 100 ms. Perbedaannya adalah rancang bangun yang dibuat adalah untuk sistem pengujian kinerja motor brushless yang diaplikasikan pada Solar 8 Surveillance UAV. Dan juga menggunakan sistem kalibrasi pada 3 sensor, yakni sensor arus, sensor tegangan, dan load cell. Persamaannya adalah menggunakan motor brushless dan software LabVIEW. Pada jurnal kedua tahun 2021 oleh Arfian Wildan Habibi dengan judul Desain Sistem Controller PID Tyrosolvent pada Kendali Sudut Aeropendulum berbasis LabVIEW. Hasil penelitiannya yaitu kendali PID berhasil dibuat dan bekerja dengan baik. Dari hasil tuning Tyrosolvent, parameter PID yang digunakan yakni Kp sama dengan 0,0313, Ki sama dengan 0,0355, dan Kd sama dengan 0,002. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan PID Tyrosolvent dan perancangan sistem kendali pada penelitian ini menjadi suatu tahapan dalam mengendalikan dan menstabilkan posisi sudut yang akan diinput dengan menggunakan MPU 6050 sebagai sensor dari motor DC sebagai penggeraknya. Sedangkan persamaannya yaitu menggunakan motor brushless dan software LabVIEW serta terdapat fungsi alih. Selanjutnya jurnal ketiga tahun 2019 oleh Aris Dwi Ramadan dengan judul Desain Sistem Pengaturan Posisi Sudut Aeropendulum menggunakan pengendali PID berbasis LabVIEW.
Hasil penelitiannya adalah sistem aeropendulum dengan pengendali PID berhasil dibuat dan mampu mengolah data respons sistem real dengan real time. Perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini membuat dan merancang pengendalian self-stabilizing pada aeropendulum menggunakan PID controller untuk menstabilkan posisi sudut aeropendulum, dan juga menggunakan hardware MPU 6050 sebagai sensor dan Arduino sebagai microcontroller. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan motor brushless dan software LabVIEW serta controller PID. Dan juga terdapat fungsi alih pemodelan sistem serta mampu mengolah data respons sistem real. Masuk ke jurnal keempat tahun 2018 oleh Ihsan Auditya Akinov dan kawan-kawan dengan judul Sistem Pemantauan Waktu Nyata Menggunakan LabVIEW pada Pengendalian Kecepatan Motor BLDC berbasis PID Root Locus. Hasil penelitiannya yaitu dalam penerapan PID dengan root locus adalah 0,222 detik untuk mencapai puncak dan 2,024% untuk nilai overshoot-nya. Dan ini mengacu pada peak time dikarenakan jika menginginkan respons sinyal yang cepat dapat didekati dengan membuat nilai peak time-nya menjadi lebih kecil, sehingga nilai rise time dapat menjadi lebih cepat juga. Perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan PID root locus, sedangkan persamaannya adalah melakukan pemantauan waktu nyata menggunakan LabVIEW dalam pengendalian kecepatan motor brushless, dan juga terdapat fungsi alih orde 2. Dan jurnal yang terakhir ini tahun 2020 oleh Cynthia Putri Unaria dengan judul Perancangan Sistem Pengaturan Gerakan Vertikal pada Tower Copter menggunakan kontrol PID berbasis LabVIEW. Hasil penelitiannya adalah dalam merancang sistem pengendalian posisi ketinggian pada tower copter menggunakan PID dengan pendekatan orde 2, ada beberapa tahapan, yaitu dengan pemodelan matematis plan untuk mengetahui transfer function dari tower copter, kemudian merancang controller PID untuk mendapatkan parameter KP, KI, dan KD sebagai acuan. Dan hasil parameter yang didapatkan adalah KP sama dengan 1,055, KI sama dengan 0,60, dan KD sama dengan 0,025. Perbedaannya adalah tower copter merupakan prototipe single copter yang secara khusus bergerak secara vertikal. Prototipe ini dirancang menggunakan satu motor brushless dan satu propeller yang dipasang pada frame di antara dua tiang penyangga. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem pengendali posisi ketinggian pada tower copter menggunakan PID. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan motor brushless dan software LabVIEW serta menggunakan analisis karakteristik sistem orde 2 dan identifikasi plan. Selanjutnya tachogenerator, yaitu sensor yang sering digunakan untuk sensor kecepatan angular, dan ini akan kita gunakan. Dan selanjutnya ini adalah analisis karakteristik sistem orde 2. Masuk ke pembahasan. Dan ini adalah rancangan penelitian dari jurnal, dan ini adalah rancang bangun hardware yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu ada identifikasi plan. Ini ada karena kita menggunakan sistem orde 2, maka ini adalah cara untuk mendapatkan parameter dari karakteristik sistem orde 2, yaitu K, zeta, dan omega n. Dilakukan pengambilan data sebanyak 5 kali dengan set point yang berbeda-beda. Percobaan ini dilakukan dengan loop terbuka, dan setelah didapatkan 5 fungsi alih dari setiap set point, selanjutnya fungsi alih tersebut akan disimulasikan dan dibandingkan dengan respons sistem sesungguhnya. Setelah dibandingkan, akan didapatkan error antara respons sesungguhnya dan respons simulasi.
Fungsi alih dengan error rata-rata terkecil akan digunakan sebagai fungsi alih sistem dan menjadi acuan untuk mendesain controller PID. Validasi model yang dimaksud adalah mencari fungsi alih dengan error terkecil. Error didapatkan dengan membandingkan output rata-rata steady state sistem sesungguhnya dengan output rata-rata steady state simulasi. Input pada proses tersebut adalah nilai tegangan dan outputnya adalah fungsi alih. Dan ini rumus yang akan kita gunakan untuk parameter PID. Dan di sebelah kirinya itu adalah keterangannya, di mana XSS adalah input tegangan, YSS adalah output tegangan, YP adalah tegangan puncak, TP adalah waktu puncak, MP adalah overshoot. Selanjutnya, setelah identifikasi plan, kita melakukan konfigurasi kontrol PID. Pemodelan sistem ini dilakukan dengan cara memberikan set point tegangan bervariasi, dan ini menggunakan 0,5 volt, 1 volt, 1,5 volt, 2 volt, dan 2,5 volt dengan sampling time 0,03 detik dan lamanya pengambilan data adalah 10 detik, dan ini dilakukan tanpa beban. Model matematika yang didapatkan merupakan hubungan antara tegangan yang dibaca oleh takogenerator dengan set point yang dimau atau yang kita inginkan. Maka di sini didapatkan saat set point 2,5 volt, maka dapat dihitung parameter dari karakteristik sistem order 2 yaitu K, zeta, omega n menggunakan persamaan yang sebelumnya, sebelum dari slide ini, yaitu yang ini. Kemudian pemilihan fungsi alih ini juga dilakukan dengan menghitung nilai error rata-rata dari setiap fungsi alih. Fungsi alih dengan nilai error rata-rata terkecil ini akan digunakan sebagai acuan untuk mendesain controller PID. Dan selanjutnya ini adalah rancang bangun software. Kemudian ada kalibrasi sensor takogeneratornya. Proses kalibrasi ini dilakukan agar didapatkan nilai RPM brushless DC motor dalam setiap satuan volt yang dikeluarkan. Dari sini juga dapat kita tentukan nilai RPM setiap kenaikan tegangan pada takogenerator yang telah dihitung, yaitu rata-rata 557 RPM per 1 voltnya pada tegangan takogenerator. Selanjutnya itu adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem dilakukan menggunakan metode pendekatan karakteristik sistem order 2 dengan parameter yang dibutuhkan adalah K, omega n, dan zeta. Metode ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan model atau fungsi alih dari sistem. Fungsi alih tersebut akan digunakan sebagai acuan, seperti yang sudah dijelaskan oleh slide sebelumnya. Dan ini adalah gambar awal untuk men-set point menggunakan set point 2,5 volt. Dan ini rumus yang akan digunakan juga untuk mendapatkan parameternya. Sehingga kita dapat hitung parameter dari karakteristik sistem order 2 yaitu K sama dengan 1,343 volt, zeta sama dengan 0,540 desibel, dan MP sama dengan 0,133 volt, dan omega n sama dengan 3,659 radian per second. Setelah pemodelan sistem, kita akan memvalidasi sistem. Validasi sistem ini dilakukan untuk mendapatkan model atau fungsi alih dari sistem yang memiliki respon dengan tingkat error
yang didapatkan. Kemudian dari fungsi alih yang sudah didapatkan dengan set point yang berbeda-beda ini, kita dapat lihat dapat kita pilih fungsi alih dengan error rata-rata terkecil yaitu 0,19. Fungsi alih dengan set point 0,5 volt. Dan ini akan dipilih sebagai acuan untuk mendesain parameter dari controller PID. Selanjutnya kita masuk ke perancangan controller PID. Dengan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini, sehingga dihasilkan nilai KP-nya sama dengan 0,790, KI sama dengan 1,954, KD sama dengan 0,320. Setelah kita merancang controller PID, selanjutnya kita harus mengimplementasikan controller PID dan pengujian respons sistemnya. Nah, pada gambar ini, 4 gambar yang ada di sini adalah implementasi dan pengujian pada plan real dengan set point tanpa beban selama 15 detik dengan sampling time 0,03 detik. Dan set point yang digunakan itu ada 1,5, 2 volt, 3 volt, dan 3,5 volt. Setelah ditambahkan controller PID, maka respons sistem real akan mengalami perubahan, sehingga dilakukan perhitungan parameter dari salah satu respon real, yaitu pada set point 3 volt. Dan ini adalah parameternya dari set point 3 volt. Waktu tundanya 0,256 detik. Error steady state-nya itu 4,3%. Dan selanjutnya ini adalah pengujian respons sistem real dengan set point tetap dan menggunakan beban. Bisa kita lihat dari gambar sebelah kiri ini adalah grafik dari respons sistem real controller PID dengan beban piringan. Nantinya beban piringan ini akan ada di antara BLDC, motor, dan tacho generator. Dan pengujian ini diberikan nilai input sebesar 1 volt selama 12 detik. Sehingga parameter yang dihasilkan itu adalah waktu tundanya senilai 0,284 detik, error steady state-nya itu adalah 3,7%. Dan selanjutnya adalah simpulan, yaitu penegasan simpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem. Kesimpulannya itu adalah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan simpulan bahwa pengujian yang dilakukan menggunakan software LabVIEW mampu mengolah data respons sistem real dengan real time. Dengan pendekatan karakteristik respons sistem orde 2, didapatkan parameter controller PID yaitu KP sama dengan 0,790, KI sama dengan 1,954, dan KD sama dengan 0,320. Controller PID ini dirancang untuk mengendalikan respons kecepatan putar brushless DC motor dan berhasil memperbaiki respons sistem sebelum ditambahkan controller PID. Respons setelah ditambahkan controller PID mampu mencapai nilai set point dan mengurangi error steady state-nya pada respons sistem real menjadi 4,3% tanpa beban dan 3,7% dengan beban piringan besi.
Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.